Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen Serdos Semat tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Eko Prayitno STMSC dengan NIDN 1028057701. Saya adalah dosen di program studi S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat. Bidang konsentrasi saya adalah di Teknik Sipil, Transportasi dan Jalan Raya. Video yang saya buat ini adalah sebagai salah satu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam sertifikasi dosen tahun 2021. Mata kuliah Sistem Transportasi dan Rekayasa Lalu Lintas dengan bobot 3 SKS adalah salah satu mata kuliah yang ada di program studi Teknik Sipil yang wajib diambil oleh mahasiswa. Mata kuliah Sistem Transportasi dan Rekayasa Lalu Lintas masuk dalam rumpun transportasi dan jalan raya bersama mata kuliah Geometrik Jalan Raya, Perkerasan Jalan Raya, dan Lapangan Terbang. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Sistem Transportasi dan Rekayasa Lalu Lintas adalah: yang pertama, mahasiswa mampu memahami sistem dan rekayasa lalu lintas. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis jenis-jenis moda transportasi dan jenis angkutan umum. Yang ketiga, mahasiswa mampu merencanakan jenis survei lalu lintas. Yang keempat, mahasiswa mampu mengaplikasikan survei lalu lintas di jalan raya. Sub CPMK, yang pertama, mampu menjelaskan sistem, komponen, dan teknologi transportasi. Yang kedua, mampu menjelaskan konsep, infrastruktur, pelayanan, dan integrasi, serta jaringan transportasi. Yang ketiga, mampu menjelaskan transportasi urban, penataan kota, dampak kemacetan, dan pengotoran lingkungan. Yang keempat, mampu menjelaskan jenis-jenis moda transportasi, transportasi darat, transportasi udara, dan transportasi air. Yang kelima, mampu menganalisis jenis-jenis angkutan jalan raya, jalan rel, angkutan laut, dan angkutan udara. Bahan kajian materi pembelajaran sistem transportasi dan rekayasa lalu lintas. Yang pertama adalah sistem transportasi, yang kedua adalah jaringan transportasi, yang ketiga adalah transportasi perkotaan, yang keempat moda transportasi, yang kelima ada transportasi antar moda, yang keenam ada rekayasa lalu lintas, yang ketujuh komponen lalu lintas jalan, yang kedelapan ada survei lalu lintas dan hitungan, yang kesembilan ada parkir, yang kesepuluh ada kapasitas dan tingkat pelayanan jalan atau level of service, yang kesebelas ada pejalan kaki dan keselamatan lalu lintas. Selanjutnya untuk referensi atau buku pustaka pendukung yang saya gunakan adalah buku dari Bapak Heru Sutomo dengan judul Sistem Transportasi dan Konsep Jaringan, penerbitnya adalah Universitas Gadjah Mada. Terus yang selanjutnya adalah buku dari Ibu Dewanti MS dengan judul Moda Transportasi, ada Intra dan Intermoda, penerbit Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya ada buku dari Bapak Fahru Rozi dengan judul Karakteristik Kendaraan, EMP, SMP, Karakteristik Lalu Lintas, penerbit dari Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya buku ada Bapak dari Ahmad Munawar dengan judul Kapasitas dan Tingkat Pelayanan Jalan, penerbit Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya ada buku dari Pak Fidel Miro dengan judul Pengantar Sistem Transportasi, penerbitnya dari Erlangga Jakarta. Serta yang terakhir adalah buku referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah Sistem Transportasi dan Rekayasa Lalu Lintas adalah buku Rekayasa Lalu Lintas dari Pak Yos Rizal, penerbit Universitas Andalas Padang. Berikut saya sampaikan rincian materi Sistem Transportasi dan Rekayasa Lalu Lintas. Di pertemuan pertama, minggu pertama, mahasiswa mau menjelaskan substansi mata kuliah Sistem Transportasi dan Rekayasa Lalu Lintas. Pertemuan kedua atau minggu kedua dengan materi sistem transportasi, mahasiswa mampu menjelaskan konsep sistem transportasi. Adapun rincian materinya adalah yang pertama definisi sistem transportasi, sejarah perkembangan transportasi, ada sistem transportasi perkotaan, pergerakan transportasi, masalah transportasi, transportasi yang berkesinambungan, dan yang terakhir adalah pembangunan teknologi transportasi. Pertemuan ketiga atau minggu ketiga dengan materi jaringan
transportasi, mahasiswa mampu menjelaskan konsep jaringan transportasi. Adapun rincian materinya adalah yang pertama adalah jaringan transportasi, ada konsep jaringan transportasi, jaringan infrastruktur, dan yang terakhir adalah usulan jaringan trayek angkutan umum. Pertemuan keempat atau minggu keempat dengan materi transportasi perkotaan. Pertemuan kelima atau minggu kelima dengan materi moda transportasi. Pertemuan ke-6 atau minggu ke-6 dengan materi transportasi antar moda. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep transportasi antar moda. Adapun rincian materinya adalah yang pertama moda transportasi. Ada transportasi antar moda laut, moda darat, dan moda udara. Dan yang terakhir adalah berbagai macam moda transportasi. Pertemuan ke-7 atau minggu ke-7 dengan materi presentasi tugas pertama dan kuis. Pertemuan ke-8 atau minggu ke-8 adalah mahasiswa melaksanakan evaluasi tengah semester atau ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 atau minggu ke-9 dengan materi rekayasa lalu lintas, mahasiswa mampu menjelaskan konsep rekayasa lalu lintas. Pertemuan ke-10 atau minggu ke-10 dengan materi komponen lalu lintas jalan, mahasiswa mampu menjelaskan konsep komponen lalu lintas jalan. Adapun materi rinciannya adalah yang pertama adalah pemakai jalan atau road user, ada karakteristik kendaraan, karakteristik aliran lalu lintas, dan yang terakhir adalah karakteristik dari jalan. Pertemuan ke-11 atau minggu ke-11 dengan materi survei lalu lintas dan hitungan. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep survei lalu lintas. Adapun rincian materinya adalah yang pertama guna studi lalu lintas, unsur-unsur penting survei lalu lintas, ada persiapan survei, beberapa contoh metode survei lalu lintas, ada survei volume lalu lintas, ada survei kecepatan atau speed survey. Yang ketujuh adalah survei asal tujuan perjalanan atau origin destination survey. Yang kedelapan adalah survei waktu perjalanan, tundaan dan antrian atau travel time, delay dan querying survey. Dan yang terakhir adalah survei parkir atau parking survey. Pertemuan ke-12 atau minggu ke-12 dengan materi parkir, mahasiswa mampu menjelaskan konsep parkir. Adapun rincian materinya adalah yang pertama ada jenis parkir, yang kedua ada kebijaksanaan parkir, yang ketiga ada karakteristik parkir, yang keempat adalah peramalan demand parkir, yang kelima ada desain parkir, dan yang terakhir adalah alat pengendali parkir. Pertemuan ke-13 atau minggu ke-13 dengan materi kapasitas dan tingkat pelayanan jalan atau level of service, mahasiswa mampu menjelaskan konsep kapasitas jalan dan tingkat pelayanan jalan atau level of service. Adapun rincian materinya adalah yang pertama ada kapasitas jalan, yang kedua adalah tingkat pelayanan, yang ketiga ada distribusi waktu antara kendaraan, yang keempat adalah hubungan antara kecepatan, arus lalu lintas, dan kepadatan, yang kelima adalah distribusi kecepatan kendaraan. Pertemuan ke-14 atau minggu ke-14 dengan materi pejalan kaki dan keselamatan lalu lintas, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pejalan kaki dan keselamatan lalu lintas. Adapun rincian materinya adalah yang pertama studi volume, yang kedua adalah studi kecepatan berjalan, yang ketiga ada studi gap, yang keempat ada studi perilaku berjalan kaki, yang kelima ada kenapa berjalan kaki, yang keenam ada definisi keselamatan lalu lintas, yang ketujuh ada kondisi di Indonesia, yang kedelapan adalah program keselamatan lalu lintas. Pertemuan ke-15 atau minggu ke-15 dengan materi presentasi tugas kedua dan kuis. Mahasiswa mampu menjelaskan materi pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-14 dan dilanjutkan dengan presentasi tugas kedua yang berupa jurnal rekayasa lalu lintas serta dilanjutkan dengan kuis dan kisi-kisi ujian akhir semester atau UAS. Pertemuan ke-16 atau minggu ke-16 adalah mahasiswa melaksanakan evaluasi akhir semester atau ujian akhir semester. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran dengan metode DIA. DIA yang pertama adalah delivery. Di masa pandemi, kegiatan perkuliahan di Universitas Bung Hatta dilakukan secara online. Perkuliahan sistem transportasi dan rekayasa lalu lintas juga dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Bahan perkuliahan saya upload di portal Universitas Bung Hatta sebelum perkuliahan berlangsung. Saya selalu memberikan perintah kepada mahasiswa di portal akademik untuk mendownload bahan perkuliahan. Setelah bahan perkuliahan didownload, saya juga menyuruh mahasiswa untuk membaca dan memahami materi perkuliahan. Jika mahasiswa ada yang kurang paham, biasanya saya menyarankan mahasiswa untuk menanyakan di saat perkuliahan. Selain mengupload bahan perkuliahan, saya juga memberikan arahan kepada mahasiswa untuk mengakses portal untuk mengambil presensi perkuliahan. Metode pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah sistem transportasi dan rekayasa lalu lintas adalah dengan metode ceramah
diskusi tanya jawab dan pemberian tugas, baik tugas kelompok maupun tugas individu. Di awal pertemuan perkuliahan saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa terlebih dahulu untuk bertanya tentang materi perkuliahan yang sebelumnya saya upload di portal. Setelah itu saya mereview kembali poin penting materi perkuliahan di minggu sebelumnya. Selain menggunakan aplikasi Zoom, saya juga menggunakan media sosial WhatsApp dan email untuk berdiskusi dengan mahasiswa tentang materi perkuliahan ataupun tugas yang saya berikan. DIA yang kedua adalah interaksi yang saya bangun dengan mahasiswa adalah dengan menjelaskan materi perkuliahan dengan gaya bahasa saya yang sederhana tapi mendetail supaya mahasiswa bisa menangkap materi dengan baik apa yang saya sampaikan. Saya juga selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya di tengah-tengah perkuliahan supaya mahasiswa bisa bersemangat dalam menyimak materi yang saya berikan, dan sebaliknya saya juga memberikan beberapa pertanyaan kepada mahasiswa secara acak. Jika mahasiswa dapat menjawab pertanyaan yang saya ajukan, maka saya akan memberikan poin nilai tambahan kepada mahasiswa supaya mahasiswa bersemangat dalam perkuliahan. DA yang ketiga adalah assessment. Di pertemuan pertama atau di awal pertemuan perkuliahan, saya selalu menjelaskan detail nilai akhir mata kuliah sistem transportasi dan rekayasa lalu lintas. Adapun bobot penilaiannya terdiri dari nilai kehadiran. Nilai kehadiran diambil dengan bobot nilai 10%, diambil dari kehadiran mahasiswa mengakses portal dan keaktifan di perkuliahan di Zoom. Yang berikutnya adalah nilai tugas kelompok dan nilai tugas individu dengan bobot nilai 30% diambil dari mahasiswa yang telah menyelesaikan tugas yang saya berikan dan tugas yang dikirim ke email saya. Nilai yang berikutnya adalah nilai evaluasi tengah semester atau UTS atau ujian tengah semester dengan bobot nilai 30%, dan yang terakhir adalah nilai evaluasi akhir semester atau ujian akhir semester atau UAS dengan bobot nilai adalah 30%. Yang terhormat Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen Serdosmat tahun 2021, berikut saya tampilkan cuplikan video pengajaran saya untuk mata kuliah Sistem Transportasi dan Rekayasa Lalu Lintas di pertemuan kedua dengan materi Sistem Transportasi menggunakan bantuan aplikasi Zoom Meeting. Berikut video pengajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di minggu kemarin kita di pertemuan pertama atau di pertemuan ke-1 ya, kita sudah membahas ada kontrak perkuliahan ya. Kontrak perkuliahan dari sistem transportasi dan rekayasa lalu lintas itu sendiri ada bobot nilai akhir dan nilai tugas ya. Terus yang berikutnya adalah ada rincian materi. Ini selalu saya berikan ke mahasiswa rincian materi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-16 ya. Terus yang berikutnya ada referensi atau buku pustaka yang memang harus dipakai atau digunakan untuk mahasiswa belajar gitu ya. Terus yang berikutnya adalah tentang tugas. Oke, baik, itu untuk review ya, untuk review di pertemuan pertama atau di pertemuan ke-1 minggu kemarin. Oke, baik. Saya share saya share materi untuk hari ini. Sudah muncul belum materinya? Devri, Kiki? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Kalau sudah muncul materinya, ini adalah pertemuan kedua ya. Materi kita di pertemuan kedua adalah sistem transportasi. Oke, nama mata kuliahnya sistem transportasi dan rekayasa lalu lintas di semester 2. Ya, semester 2 atau semester genap dengan kode mata kuliah di Teknik Sipil Universitas Bung Hatta adalah kodenya 00519323112. Nah, bobot SKS-nya adalah 3. Jadi nanti kalau kalian dapat nilai A, 3 SKS ini sudah besar poinnya gitu ya. Nah, nanti kalian bisa berinteraksi dengan saya selain di WA Group, bisa menggunakan IG ataupun dengan email, boleh silakan gitu ya. Oke, baik, kita masuk ke materi ya. Kita masuk ke materi, akan saya besarkan. Oke, sudah muncul belum materinya? Sudah, Pak. Oke, sudah masuk ya, sudah muncul di share kalian ya. Oke, hari ini outline dari sistem transportasi itu sendiri ya. Ada beberapa outline-nya di sini. Yang pertama adalah sistem transportasi. Nanti ada pendahuluan dari sistem transportasi. Terus yang berikutnya adalah ada sejarah perkembangan dari transport.
ya nanti kita akan bercerita tentang sejarah perkembangan transportasi pertama sampai dengan sekarang gitu ya. Oke, yang berikutnya ada sistem transportasi perkotaan. Yang selanjutnya ada pergerakan transportasi. Yang berikutnya adalah masalah transportasi yang ada di di sekarang ini gitu ya. Terus yang berikutnya adalah transportasi yang berkesinambungan. Terus yang terakhir nanti adalah pembangunan teknologi transport. Oke. Ini ada outline untuk hari ini sistem transportasi dan rekayasa lalu lintas dengan pokok bahasan adalah sistem transportasinya. Oke. Baik, yang pertama ada pendahuluan dari sistem transportasi. Nah, ini saya bacakan dulu, saya terangkan dulu ya. Dari sistem transportasi itu sendiri ya, sistem transportasi itu sendiri adalah melibatkan sekitar 200 juta mobil di seluruh dunia. Minibus dan truk yang beroperasi di atas sekitar 4 juta mil jalan raya atau highway ya. Di Indonesia sendiri jalan raya mungkin sudah panjang, sudah lebar, kayak contohnya adalah tol Trans Jawa sudah membentang dari ujung barat ke ujung timur gitu ya. Lebih dari 100.000 kendaraan umum beroperasi di atas jalan-jalan tersebut. Jalan-jalan tersebut di sini adalah sekitar 4 juta mil dari jalan rayanya gitu ya. Demikian juga lebih dari 7.000 mil rel kereta api bawah tanah atau subway, jalur kendaraan dan rel kereta api dalam kota. Ada 275.000 pesawat terbang yang keluar masuk di 17.000 bandar udara di seluruh dunia. Ada 18.000 lokomotif dan 1,2 juta gerbong beroperasi di 113 mil jalan kereta api ya. 20 juta kapal pesiar, lebih dari 8.000 kapal besar, kapal penarik dan jenis angkutan air komersil lainnya yang beroperasi di atas 26.000 mil jalur perairan dan 1,5 juta mil jalur pipa antar kota. Nah, ini adalah pendahuluan dari sistem transportasi. Jadi sebelum kita mengenal apa yang namanya transportasi kayak zaman sekarang ini, kita harus tahu, oh ternyata di dunia ya, di seluruh dunia ada sekitar 200 juta mobil atau minibus dan truk yang beroperasi di atas sekitar 4 juta mil jalan raya atau highway-nya. Nah, kalau kita lihat di sini apa sih yang berada di benak kita di gambar yang ini? Yang pertama adalah kemacetan ya. Ini sudah benar-benar orang mau bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang terus tidak bisa karena sudah saking banyaknya kendaraan ya. Ada sepeda motor ya, ada mobil pribadi. Kalau kita lihat ada angkutan umum juga di sini, ada bus gitu ya. Oke. Ada sejarah perkembangan dari transportasi yang dulu dan sekarang. Oke, ada beberapa kemajuan yang paling penting dari sekian banyak kemajuan dari transportasi itu sendiri. Yang pertama adalah beberapa kemajuan yang paling penting dari sekian banyak kemajuan teknologi transport ya, yang patut dicatat sepanjang 200 tahun terakhir ya. 200 tahun terakhir, yang pertama adalah jalur pipa pertama di Amerika Serikat mulai diperkenalkan pada tahun 1825 ya. Terus yang kedua adalah rel kereta api pertama dibuka pada tahun 1825 juga. Terus yang ketiga adalah mesin dengan pembakaran internal ditemukan tahun 1866. Mobil pertama kali diperkenalkan pada tahun 1866 juga oleh Daimler dan Benz ya. Terus yang berikutnya ada Wright bersaudara menerbangkan mesin yang berat pada udara tahun 1903. Ini adalah cikal bakal dari pesawat terbang. Sampai dengan mikrokomputer telah merevolusi kemampuan kita untuk menjalankan berbagai program sejak tahun 1880-an, dan kemampuan tersebut telah membantu kita menguji alternatif baru secara lebih efisien dan tepat. Nah, ini mikrokomputer ini adalah software dari teknologi transportasinya. Oke, baik. Ada yang ditanyakan tentang gambar tersebut? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Tadi yang Raisen ada siapa yang mau nanyakan tentang gambar tentang transportasi yang dulu dan sekarang? Silakan. Pak. Ya, silakan. Pak, katanya Pak. Ya, silakan. Apa perbedaan transportasi dulu dan transportasi sekarang, Pak?
Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Siapa tadi? Siapa ini? Abiu, Pak. Abiu. Oke, makasih Abiu. Abiu, Pak. Perkembangan transportasi dahulu dan perkembangan transportasi yang sekarang adalah sangat masif atau sangat-sangat berkembang ya. Transportasi dulu, contohnya kita lihat di gambar ini ya, di gambar transportasi yang dahulu orang masih ada yang menggunakan sepeda, gitu ya. Terus mobil mungkin hanya bermerek yang merek-merek yang dahulu ya. Beda dengan merek yang sekarang. Oke, yang berikutnya di sini ada, kalau kita lihat ada tram gitu ya, yang dia melaju berdampingan dengan berdampingan dengan jalan raya. Oke, itu transportasi dahulu ya. Kalau kita lihat transportasi dahulu di sini bahan bakarnya mungkin dia masih menggunakan batu bara kalau yang menggunakan tram seperti ini ya. Kalau kita lihat kayak kereta api zaman dahulu kan masih menggunakan batu bara ya. Contohnya adalah kereta api yang di Sumatera Barat, kita nggak jauh-jauh dari Sumatera Barat ada yang seperti itu gitu ya. Sedangkan transportasi yang sekarang kalau kita lihat ya, perkembangannya cukup sangat bagus ya. Salah satunya adalah bus Transjakarta. Nah, nggak jauh dari Jakarta di Kota Padang sendiri juga sudah ada bus Trans Padang gitu ya. Terus yang berikutnya adalah ada monorail, ya, ada LRT, ada MRT. Nah, itu adalah perkembangan transportasi yang memang sangat-sangat bagus dibanding dengan zaman dahulu. Berarti ada perkembangan yang memang benar-benar masif dibanding sekarang gitu ya. Gitu ya, Biu. Baik, Pak. Oke, terima kasih ya Biu untuk pertanyaannya. Oke. Yang berikutnya kita lanjut ke setelah sejarah perkembangan transportasi. Tunggu dulu, ini saya stop karena ada yang masuk. Oke. Yang berikutnya adalah sistem transportasi perkotaan. Pak, kenapa yang dibahas hanya transportasi perkotaan, tidak transportasi zaman sekarang gitu kan? Karena kenapa yang dibahas transportasi perkotaan dibanding dengan transportasi pedesaan? Karena yang namanya di kota itu akan timbul masalah, salah satunya adalah kemacetan gitu ya. Oke. Nah, di sini ada sistem transportasi perkotaan pada tahun 1850 ya. Ada pada tahun 1850 ada 4 kota di dunia berpenduduk lebih dari berapa nih? Lebih dari 1 juta jiwa. Pada tahun 1850 telah terdapat sekitar 100 kota dengan jumlah penduduk yang sama. Jadi yang membuat kita terkejut adalah bahwa pada tahun 2000 terdapat sekitar 400 kota berpenduduk sekitar 1 juta. Jadi yang namanya kota itu akan berkembang ya, nggak mungkin yang namanya kota tidak akan berkembang ya. Dari kota kecil akan menjadi kota sedang, dari kota sedang menjadi kota besar, metropolitan seperti itu contohnya gitu ya. Memang secara alamiah kota kecil akan cenderung berkembang menjadi kota besar dan kemudian berkembang lagi menjadi kota megapolis. Contohnya adalah Kota Padang. Kota Padang mungkin di tahun 2000-an, di tahun 90-an mungkin belum sampai dengan 1 juta, tapi sekarang di tahun 2020 ya itu udah lebih dari 1 juta jiwa. Oke. Yang selanjutnya adalah pergerakan transportasi ya. Pergerakan transportasi ini adalah suatu kota dapat dipandang ya sebagai tempat di mana terjadi aktivitas atau sebagai pola tata guna lahan dari transportasinya ya. Lokasi di mana aktivitas dilakukan akan mempengaruhi manusia dan aktivitas akan mempengaruhi lokasi tempat aktivitas berlangsung. Interaksi antar aktivitas terungkap dalam wujud pergerakan manusia, barang, dan informasi. Nggak mungkin yang namanya manusia hanya diam, duduk di rumah. Pasti kita akan melakukan aktivitas, ya, seperti pergerakan manusia, barang, dan informasi. Oke, di sini ada 2 gambar. Ada yang mau ditanyakan? Tadi kayaknya ada yang raise hand. Silakan tanyakan. Al ya. Tanya, Pak. Ya. Silakan. Namanya siapa? Al-Azra, Pak. Ya, silakan Al. Apa maksud dari gambar pergerakan transportasi tersebut di gambar tersebut, Pak? Oke, baik. Terima kasih Al untuk pertanyaannya, sangat bagus ya. Jadi ada 2 gambar ini ya, pergerakan transport. Yang tadi saya bilang, manusia tidak mungkin hanya duduk diam, gitu ya.
manusia akan beraktivitas. Jadi ada pergerakan, kayak contohnya salah satunya adalah mungkin Al mau berangkat dari rumah nanti ke pasar, atau dari rumah mau ke kampus, contohnya seperti itu. Sama dengan gambar yang ada di kanan kiri, ya, ada di gambar. Jadi ini gambar yang pertama, orang yang sebelah kiri saya ini adalah orang mau berangkat ke kantor menggunakan mobil, ya, kendaraan roda 4. Terus gambar yang kedua ini di kanan saya adalah di sebuah terminal. Jadi mungkin orang mau pulang kampung, ya, menggunakan bus-bus yang ada. Nah, ini adalah wujud pergerakan manusia yang memang wujud pergerakan manusia yang memang akan beraktivitas mungkin dari rumah nanti akan pulang kampung, jadi ke kampungnya seperti itu, gitu ya. Gitu ya, Al? Al? Pak. Oke, gitu Iya, ya. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih. Iya, Pak. Baik, ada 2 mahasiswa yang nanya, ya. Jadi nanti 2 mahasiswa ini akan ada nilai plus. Tadi Al sama siapa yang nanya? Al sama Biu, ya? Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk Al, ya, sama Biu. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini, oke. Setelah ada pergerakan manusia, kita masuk ke pergerakan manusia yang kedua. Adalah alasan yang menyebabkan manusia, ya, manusia dan barang, ya, bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya, ya. Nah, di sini ada 3, ya. Ada 3 alasan. Yang pertama adalah komplementaritas atau daya tarik relatif antara 2 atau lebih dari tempat tujuan. Yang pertama tadi yang saya bilang, mungkin Al mau dari rumah mau ke kampus, dari rumah mau ke pasar, atau dari rumah mau jalan-jalan, gitu ya. Yang kedua adalah keinginan untuk mengatasi kendala jarak, diistilahkan sebagai transferabilitas, diukur dari waktu dan uang yang dibutuhkan serta teknologi terbaik apa yang tersedia untuk mencapainya. Teknologi terbaiknya adalah dengan salah satunya adalah menggunakan kendaraan yang memang sekarang kan sudah banyak nih kendaraan yang memang benar-benar irit dan memang bebas polusi, gitu ya. Yang ketiga adalah persaingan antara beberapa lokasi untuk memenuhi permintaan dan penawaran. Bagaimana orang dan barang bergerak dari asal ke tempat tujuan yang sebenarnya, yang merupakan suatu pilihan. Seorang bila saja memilih menggunakan bus ke pusat kota dibanding menggunakan mobil pribadi, karena dampaknya adalah mungkin kalau menggunakan mobil pribadi adalah mungkin akan terjadi kemacetan dan mungkin akan malas membayar parkirnya juga, seperti itu, ya. Oke. Baik, selanjutnya adalah masalah transportasi. Sejauh ini tidak dapat diungkapkan secara langsung mengenai perbandingan antara masalah transportasi di negara maju dan negara berkembang, ya. Karena transportasi di suatu wilayah perkotaan dan pedesaan akan mempengaruhi efisiensi, ya, dari ekonomi dan sosial daerah dan kota. Karena hampir setiap orang menggunakan transportasi, setuju, ya? Semua orang pasti akan menggunakan transportasi. Kalian mungkin kalau mau pergi ke manapun pasti yang menggunakan sepeda motor itu namanya transportasi, ya. Maka pengoperasian sistem transportasi merupakan salah satu topik utama di dalam agenda para politisi dan manajer itu sendiri. Setelah ada pembangunan teknologi transport, ya, kita masuk ke tugas. Jadi nanti tugasnya ini akan berlanjut, ya, di semester 2 ini. Yang pertama adalah tugas makalah yang berhubungan dengan transportasi, ada sistem transportasi, ya. Ada jaringan transportasi, ada transportasi perkotaan, terus ada moda transportasi, ada transportasi antar moda. Nah, di sini nanti tugas satu kelompok, biasanya memang tugasnya adalah saya bikin per kelompok, ya, satu kelompok 5 mahasiswa, nanti satu kelompok satu makalah. Makalah diasisikan di grup WA yang sudah ada, terus nanti makalah kalau sudah selesai, ya, makalahnya sudah selesai dan sudah ACC, biasanya nanti akan dikirim ke email saya. Makalah presentasikan di pertemuan ke-7 di sebelum ujian tengah semester, biasanya seperti itu, ya. Sudah cukup perkuliahan hari ini. Jadi kita ketemu lagi minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen Serdos Smart tahun 2021. Demikianlah video pembelajaran dari saya yang menjelaskan materi sistem transportasi kepada mahasiswa menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan salah. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.